Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan yang hadir di setiap akhir pekan. Hari ini kita akan membicarakan tentang bayi lahir dengan kelainan bawaan, apa kata dokter. Ya, bincang kita hari ini adalah dalam rangka Hari World Birth Defect Day, yaitu Hari Kesadaran Global tentang kelainan bawaan pada bayi yang baru dilahirkan. Telah hadir bersama kami dua narasumber yang sangat ahli di bidangnya. Beliau adalah dokter cantik. Yang pertama, Dr. Tin Elasari, dokter ahli kebidanan, subspesialis kedokteran feto maternal, MKes. Beliau adalah dokter yang sehari-hari bertugas di RSUP Dr. Rifai Abdullah dan rumah sakit lainnya di Palembang. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Tribuners. Selamat sore, Mbak Roza. Terima kasih telah hadir di Geraha Terima Tribun, kasih ya, Dok. sama-sama. Iya. Dan narasumber satunya yaitu Dr. Yuri Kamila, SPOG, subspesialis KFM, MSc MAS. Beliau adalah dokter ahli kebidanan dan sehari-hari bertugas di RSUD Siti Fatimah Palembang dan sejumlah rumah sakit lainnya, termasuk juga di YK Madira dan rumah sakit apalagi, Dok? Banyak ternyata ya. Selamat sore, Dok. Selamat sore ya, Tribuners dan juga Mbak Faza, terima kasih. Iya. Oke, Dok, jadi ini pembicaraan kita ini sangat penting karena dalam rangka hari apa ini, Dok? World Birth Defect Day yang kita peringati setiap tanggal 3 Maret. Saya ke Dokter Tin dulu deh, Dok. Ya. Dok, boleh dijelaskan sedikit, Dok, apa yang dimaksud dengan kelainan bawaan pada bayi dan bagaimana klasifikasinya secara medis, Dok? Baik, terima kasih Mbak Faza. Jadi memang kelainan bawaan pada janin ini adalah salah satu momok ya bagi ibu hamil. Tentu selama hamil dia akan bertanya-tanya apakah bayinya sehat atau tidak. Jadi secara definisi bahwa kelainan janin itu adalah kondisi yang tidak normal, baik dari struktur, fungsi maupun metabolisme yang didapatkan bayinya sejak dari dalam rahim. Ya. Kondisi ini tentu saja berakibat yang tidak baik bagi perkembangan janin selanjutnya. Oleh karena itu kita harus melakukan deteksi sedini mungkin, Mbak Faza, untuk mengetahui apakah janin kita ini sehat atau tidak. Kira-kira begitu, Mbak Faza. Iya. Oke, Dok. Apakah banyak kasus yang terjadi di Indonesia ya, Dok, ya, tentang bayi dengan kelainan bawaan ini, Dok? Atau mungkin juga ada dokter punya data di Sumatera Selatan misalnya, Dok? Untuk kelainan pada bawaan pada janin itu tergantung kelainannya di mana dulu. Kalau sering terjadi misalnya kelainan pada jantung bawaan. Pada kelainan jantung bawaan secara statistik di dunia bahwa hampir mendekati 10% bayi yang dilahirkan adalah mengidap kelainan jantung bawaan. Sementara data di Indonesia kurang lebih sama, Mbak Faza. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk melakukan pemeriksaan atau melakukan screening pada ibu hamil sejak dari awal kehamilan. Adapun screening yang bisa kita kerjakan nanti diantaranya yang pertama dengan pemeriksaan USG. Yang kedua juga bisa melakukan pemeriksaan kromosom atau yang kita kenal dengan nama NIPT, yaitu non-invasive pregnancy test, atau juga pemeriksaan darah, serta pemeriksaan penunjang yang lainnya. Nah, untuk pemeriksaan USG yang tentu saja yang sangat populer mungkin Mbak Faza ya, bagi ibu-ibu hamil, itu ada golden periodenya untuk melihat kelainan yang terjadi pada perkembangan janin. Misalnya, pada periode pertama, yaitu trimester pertama, sebaiknya kita melakukan pemeriksaan di usia kandungan 11 sampai dengan 13 minggu 6 hari. Nah, tujuannya pada pemeriksaan kehamilan trimester pertama, itu yang pertama adalah untuk mendeteksi kalau ada tanda-tanda atau kecurigaan kelainan Down syndrome yang ditandai dengan adanya penebalan dinding tengkuk leher bagian belakang.
Jadi kalau kita menemukan penebalan dalam hal ini kurang lebih 3 mm, di atas 3 mm, ada juga literatur yang mengatakan di atas 3,5 mm, maka kecurigaan bayi tersebut mengalami Down syndrome itu sekitar 60%, Mbak Faza. Nah, selanjutnya tujuan trimester pertama juga adalah untuk melihat apakah terbentuk atau tidaknya tulang hidung atau nasal bone. Jadi jika kita temukan 2 tanda USG, yang pertama penebalan dinding tengku atau NT, yang kedua tidak terbentuknya nasal bone, maka kemungkinan terjadi Down syndrome itu jadi meningkat, Mbak Faza, dari 60% menjadi 70%. Nah, selain itu pada screening trimester pertama juga kita bisa memprediksi kemungkinan terjadinya kehamilan pada ibu hamil atau yang kita sebut namanya preeklamsia. Dengan melihat adanya pemeriksaan arus darah di pembuluh darah yang kita sebut dengan arteri uterina. Nah, untuk screening periode kedua, yaitu pada trimester kedua, itu bisa kita lakukan pada usia kandungan 18 sampai dengan 22 minggu 6 hari. Nah, tujuan dari pemeriksaan atau screening trimester kedua ini, yang pertama kita ingin melihat kemungkinan adakah kelainan-kelainan organ tubuh bayi, baik itu organ luar, tangan, kaki, maupun organ-organ dalam, Mbak Faza. Misalnya, apakah bayinya mengalami kelainan jantung bawaan, ataukah ada kelainan paru-paru, apakah juga bisa melihat kelainan organ yang lain seperti lambung, ginjal, kandung kemih. Juga kita bisa melihat plasentanya atau tembuninya, dan juga bisa menilai dengan kualitas daripada air ketubannya, baik itu volume maupun konsistensinya. Nah, sedangkan untuk trimester yang ketiga, tujuan kita adalah dilakukan pada periode 28 sampai dengan 32 minggu. Tujuan untuk screening pada trimester ketiga ini adalah untuk melihat tumbuh kembangnya. Misalnya, apakah bayi-bayi ini mengalami gangguan pertumbuhan. Gangguan pertumbuhan, kita lakukan pengukuran berat badan bayinya. Juga kita melakukan pemeriksaan arus darah. Arus darah itu tujuannya untuk melihat apakah ada gangguan atau disfungsi aliran darah dari ibu ke bayinya. Sehingga menghambat atau mengganggu transfer daripada nutrisi dan oksigen dari ibu ke bayi yang berdampak terhadap perkembangan bayinya. Itu Mbak Faza kira-kira. Oke, berarti memang kenapa ya ibu hamil itu harus bukan sesering mungkin ya, harus berkala memeriksakan ke dokter ya, Dok ya. Ya, oke, saya ke Dokter Yuri, Dok. Nah, tadi Ibu Dokter Tin udah membeberkan bagaimana cara supaya dapat memeriksakan janin ketika di rahim ibu. Nah, ini saya tanya sama Ibu Dokter Yuri, apa sih penyebab terjadinya kelainan bawaan nih, Dok? Boleh, Dok, silakan, Dok. Jadi kalau berbagai faktor-faktor resiko mungkin ya terjadi kelainan bawaan, itu mungkin dari yang awal adalah dari faktor nutrisi, ya, jadi dari nutrisi. Jadi memang kita sebaiknya ibu itu harus dengan pola hidup yang seimbang, nutrisi yang seimbang, baik itu karbohidrat, protein, lemak, dan faktor risiko utama. Selain itu juga selain faktor nutrisi, ada juga dari faktor usia ibu. Jadi usia ibu yang di atas 35 tahun, karena semakin tua seorang ibu, maka kemungkinan untuk terjadi kelainan kromosom itu akan semakin meningkat. Jadi misalnya sebagai contoh untuk Down syndrome itu 1:100 gitu ya, bisa terjadi kelainan. Apalagi kalau ibu yang sudah di atas 35 tahun itu akan semakin besar kemungkinannya. Berisiko, ya? Bisa 1:39, 1:37 kehamilan itu bisa jadi Down syndrome. Selain itu juga bisa pada seorang ibu yang mungkin ada kelainan genetik, misalnya pada anggota keluarga, atau misalnya sebagai contoh anak pertamanya dia ada Down syndrome,
kemungkinan pada anak kedua itu sekitar 10% akan terjadi Down syndrome juga. Jadi sebaiknya kita melakukan pemeriksaan tadi udah disampaikan oleh Dokter Tin. Kalau genetik itu berarti keturunan ya dok? Iya, jadi memang dari ada faktor kromosom dari kedua orang tua. Mungkin kalau kita sedikit membicarakan tentang Down syndrome ini, jadi bisa saja seseorang itu hanya karier saja. Jadi dari ibunya maupun ayahnya itu apabila dia hanya karier, dia tidak menunjukkan simptom sebagai Down syndrome. Tapi dia pembawa ya dok ya? Pembawa. Nah, jadi kalau pada seibu itu sekitar 10 hingga 15% itu bisa menurunkan terjadinya Down syndrome. Tapi kalau dari faktor paternal atau dari faktor ayah mungkin hanya sekitar 3%. Jadi penting apabila memang anak pertamanya mungkin ada setelah jadi Down syndrome, sebaiknya pada yang kedua tadi sudah disampaikan Dokter Ti juga ada namanya pemeriksaan NIPT. NIPT itu jadi sebaiknya dilakukan sekitar mulai usia kehamilan 11 hingga 14 minggu. Kenapa? Karena pada saat usia tersebut sudah cukup diperiksa namanya fraction, jadi DNA fraction itu sudah mulai bisa didapat ya. Jadi kita dilakukan dengan pemeriksaan darah. Kenapa NIPT ini bisa lebih favorit? Karena memang dia sifatnya tidak invasif ya. Jadi apabila memang dari NIPT kita sudah menilai ada kecenderungan untuk terjadinya kelainan kromosom, terutama pada kelainan trisomi 13, 18, 21, maka nanti pada trimester kedua kita bisa ditunjang dengan pemeriksaan karyotyping atau pemeriksaan kromosom itu sendiri dengan mengambil cairan ketuban atau amniosentesis. Mungkin di beberapa negara maju, mungkin ya guru saya seperti Profesor Ruth Sukopuh itu beliau sudah mengerjakan namanya CVS atau chorionic villi sampling pada usia sekitar 11 minggu karena memang beliau sudah rutin mengerjakan. Tapi mungkin apabila kita memang jam terbang tidak cukup, mungkin cukup dengan pemeriksaan ketuban saja untuk dilakukan pemeriksaan karyotyping tadi. Dok, bagaimana kalau misalnya ada peran penyakit ibu, misalnya ada diabetes, kemudian ada hipertensi, apakah juga bisa membuat bawaan itu kelainan bawaan? Oke, jadi sebagai contoh pada ibu yang kencing manis atau diabetes, memang sebaiknya gula darahnya itu harus normal. Dengan kita juga harus memeriksakan yang namanya HbA1c atau hemoglobin glikosilasi, itu sebaiknya di bawah 6,5, beberapa literatur mungkin di bawah 7. Sehingga supaya dia tidak terjadi kelainan bawaan. Dan mungkin mekanismenya ya sedikit mungkin saya jabarkan di sini kenapa bisa terjadi kelainan bawaan pada ibu hamil dengan diabetes, karena gula darah yang tinggi yang terdapat di dalam darah ibu otomatis dengan adanya transporter GLUT2 itu bisa masuk ke janin, sehingga dengan adanya peningkatan gula darah tersebut bisa terjadi stres oksidatif, bisa terjadi apoptosis atau kematian sel, sehingga jaringan ataupun organ yang terbentuk itu tidak sempurna atau bisa terjadi. Kalau hipertensi dok? Kalau hipertensi itu lebih cenderung ke arah preeklamsi gitu Martin ya. Tadi sudah disampaikan kita bisa lakukan screening preeklamsi itu tadi dengan disampaikan ada arus darah, arteri uterina. Kalau yang terbaru ini ada namanya arteri oftalmika. Jadi kita cek dengan pembuluh darah di mata. Itu juga salah satu penelitian saya. Jadi itu mungkin salah satunya. Yang lain mungkin faktor risiko terjadinya kelainan bawaan itu adanya infeksi. Jadi seperti toksoplasmosis, ya TORCH. Mungkin pernah mendengar virus Zika yang terakhir ini ya, virus Zika. Membuat kepala atau diameter kepala janin itu lebih kecil, mikrosefali. Ya. Kalau ini dok, misalnya virus rubella itu termasuk penyebab itu enggak gitu? Itu salah satu rubella itu adalah namanya congenital rubella syndrome. Jadi bisa ada terjadi ketulian, ada katarak misalnya seperti itu ya. Jadi ada trias daripada bawaan juga itu termasuk. Itu juga masuk ke dalam bawaan. Makanya kenapa nanti kita masuk ke dalam pencegahan, salah satunya adalah kita meminta ibu sebelum hamil itu melakukan vaksinasi rubella atau MMR. Itu paling tidak 3 bulan, at least di 1 bulan sebelum hamil. Ya. Kalau dia promil ya dok ya. Kalau kejadian eksiden gimana tuh? Ya, kalau memang sudah kadung hamil ya nanti kita sudah tadi disampaikan banyak Dokter Tin, kita bisa lakukan screening pada saat USG trimester pertama, trimester kedua. Memang kalau untuk kembali apakah ada kelainan bawaan itu bisa diterapi atau tidak diterapi itu tergantung masing-masing case by case. Ada yang bisa diterapi, ada yang tidak. Mungkin Dokter Tin bisa menambahkan dok. Dok, jadi
kelainan bawaan pada janin tuh banyak banget Dok ya. Kalau saya baca tuh sempat juga ada tadi gagal jantung kelainan jantung bawaan, terus juga ya. ada talasemia nih Dok. Saya tuh punya dulu ada tetangga ya, anak nomor satunya tuh normal Dok ya, terus anak kedua itu talasemia. Itu kenapa Dok ya? Karena ini katanya di bawaan dari ibu sama bapak, katanya RH-nya sama-sama positif atau gitu Dok. Gimana Dok? Ya, jadi betul sekali. Jadi talasemia itu merupakan suatu kelainan darah ya. Jadi salah satu upaya kita atau tugas kita sebagai tenaga kesehatan ini adalah memutus rantai daripada talasemia tersebut. Di mana apabila kita menemukan adanya faktor genetik dalam hal ini, salah satu kedua orang tuanya atau mungkin calon pasangannya atau kita sendiri yang mengalami pembawa karier, maka harus dilakukan screening. Jadi apabila pasangan tersebut mau menikah, apabila kita yang positif, maka pasangan tuh kita harus lakukan pemeriksaan terhadap faktor karier tersebut. Apabila sama-sama pembawa sifat atau bersifat karier, maka sebaiknya dicegah. Artinya mungkin tidak dicari pasangan yang lebih sehat supaya putus rantainya. Jadi kalau karier ketemu karier kan nanti akan menghasilkan produk anak yang positif talasemia. Kasihan generasinya Dok. Betul sekali. Jadi upaya pencegahan adalah melakukan screening, screening terhadap pembawa sifat atau karier dari calon kedua orang tua bayi. Itu tadi upaya pencegahan ya Dok ya, termasuk ya? Salah satunya itu pencegahannya dengan pemeriksaan darah. Itu salah satunya. Gitu Mbak. Tadi kalau positif sama-sama positif itu jadi akhirnya jadi ya Dok? Bisa. Salah satu anaknya mungkin ada yang positif talasemia, ada yang karier, bisa juga ada yang sehat. Dan kasus-kasus talasemia ini banyak Dok ya. Kalau di Indonesia ini rasanya Dok ya, sampai harus transfusi darah setiap 2 minggu sekali. Betul. Gitu ya Dok. Jadi kasus-kasus terutama yang talasemia minor Mbak Lisma. Oh itu. Talasemia kan ada yang mayor, ada yang minor. Nah, talasemia itu ya memang sangat pengobatannya sangat panjang. Bahkan selama hidupnya dia membutuhkan transfusi Mbak Lisma. Oleh karena itu tugas kita untuk memutus rantai talasemia tersebut dengan melakukan screening, ya, screening terhadap calon-calon pasangan suami istri. Begitu itu yang Mbak kayaknya belum rutin ya Dok ya, dilakukan oleh calon-calon pengantin ya Dok ya. Nikah aja gitu Dok ya, nggak ada. Padahal itu sangat penting ya Dok. Penting. Jadi sekali lagi bahwa persiapan untuk menikah itu salah satunya adalah konseling pramarital. Jadi konseling pramarital itu adalah kita melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi sebelum menikah. Itu kemana Dok? Langsung ke Vaskes 1 atau gimana tuh kalau pakai BPJS? Ya bisa. Dengan kalau untuk tahapan BPJS kita boleh melakukan prosedur BPJS dari Vaskes 1, kemudian konsultasi ke klinik ya spesialis kebidanan dan kandungan di masing-masing rumah sakit. Nah, pada screening atau konsultasi pramarital ini banyak hal yang harus kita sampaikan. Karena pada saat kita mau nikah tentu berikutnya kita pengen punya keturunan ya Mbak Lisma ya. Nah, ada beberapa persiapan ya yang harus kita persiapkan pada saat kita mau menikah. Yang tadi cewek cowoknya harus ya dua-duanya Dok? Ya, sebaiknya dua-duanya. Tapi memang kita prioritaskan adalah ibu calon perempuan, calon pengantin perempuan. Hal-hal yang kita sampaikan di situ salah satunya tadi mengenai pemberian misalnya vaksin, ya vaksin yang bisa kita upayakan penyakit yang infeksi yang paling kita takutkan itu salah satunya adalah rubella. Nah rubella itu adalah infeksi yang bisa kita cegah dengan melakukan pemberian vaksin di awal sebelum kehamilan. Nah selanjutnya juga kita melakukan persiapan kehamilan itu sendiri, yaitu dengan cara mempersiapkan rahim dengan cara apa? Memberikan nutrisi yang tepat dan adekuat untuk kelangsungan kehidupan janin apabila ibunya itu nanti hamil. Ya, jadi selain vaksinasi, kita memberikan persiapan nutrisi yang adekuat. Kemudian juga jangan lupa kita memberikan edukasi mengenai persiapan mengelola stres. Stres pada kehamilan juga berdampak terhadap
psikologis janin. perkembangan janin karena terjadi perubahan metabolisme pada ibu juga berdampak terhadap janin, Iya, ya. iya. Jadi sekali lagi 3 faktor ya. Jadi sesungguhnya Mbak, janin itu bisa kita program. Artinya ada yang kita sebut namanya fetal programming. Ya, fetal programming. Dulu ada yang kita kenal istilahnya hipotesa Barker. Ya, hipotesa Barker itu bahwa kondisi lingkungan rahim itu sangat berpengaruh secara permanen terhadap kelangsungan hidup janinnya. Bukan hanya sampai dia lahir, bahkan sampai dia dewasa. Artinya bahwa kondisi dia sampai dewasa itu sudah ditentukan sejak dari dalam rahim. Jadi bukan hanya sampai dalam rahim atau sampai 2 tahun atau sampai dengan 1000 hari pertama kehidupan saja, tapi sampai dia dewasa. Jadi kita bisa mengetahui, kita lihat bahwa bagaimana negara-negara maju itu usia harapan hidupnya lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Iya, negara berkembang. Salah satu penyebabnya adalah ini, ya, nutrisi yang tidak adekuat pada saat hamil. Iya. Bahkan yang sebenarnya, yang sebaiknya, nutrisi itu kita persiapkan sejak 1 sampai dengan 3 bulan sebelum hamil. Jadi dari fase pembentukan sel telur, yang kita sebut dengan fase folikulogenesis, sampai dengan fase pembentukan embrio, yang kita sebut dengan fase embriogenesis, dan seterusnya sampai bayi itu lahir, bahkan sampai dewasa. Nah, nutrisi apa saja yang kita perlukan pada saat persiapan kehamilan, ya, yang terkenal saat ini yang masyarakat tahu biasanya asam folat. Asam folat, ya betul. Jadi asam folat juga penting pada ibu hamil. Jadi gini, secara garis besarnya bahwa nutrisi itu dibagi 2, makronutrisi dan mikronutrisi. Untuk makronutrisi yang kita kenal dengan nama seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Sementara yang mikronutrisi itu diantaranya vitamin A, B, C, D, E, dan mineral jangan lupa, ya. Nah, karena pada fase-fase dari awal saya bilang tadi, dari sel pembentukan sel telur itu sudah sangat diperlukan nutrisi yang adekuat, ya. Selain vitamin juga misalnya zinc, ya, kemudian DHA, itu sudah sangat diperlukan, kalsium, vitamin D dari fase awal, sehingga akan menghasilkan produk kehamilan yang berkualitas. Ya, mau anak ini pintar, mau anak ini sehat, mau anak ini panjang umur, memang ditentukan sejak di dalam rahim. Betul. Begitu, Mbak. Jadi begitu pentingnya selain mencegah kecacatan, juga mempersiapkan generasi yang sehat dan tangguh. Yang harapan hidupnya sesuai tinggi. Dengan yang mempunyai harapan hidup yang lebih lama. Iya. Gitu, Mbak Risma. Ibu Tini ya, Dokter Tini menjelaskannya dengan begitu ini. Oke, saya coba ke Ibu Yuri. Dok, jadi misalnya ini udah terlanjur nih Dok, sudah terdeteksi nih Dok bahwa memang ada tadi ya ada ukuran-ukurannya bahwa oh ini kayaknya ada 60% Down syndrome gitu Dok ya. Apa yang harus dilakukan Dok? Dan apakah bayi itu kemudian bisa istilahnya janin itu bisa Dok koreksi ya? Dikoreksi atau dan kemudian ketika lahir harapan hidupnya seperti apa Dok? Boleh Dok? Iya, jadi mungkin kalau kita mungkin dari awal, jadi pada saat untuk terdeteksinya suatu kelainan, tentu kan pasien melakukan pemeriksaan. Tadi sudah disampaikan dengan Dr. Tin, ada namanya pemeriksaan USG. Jadi selama hamil, apabila memang ibu ada hal-hal tertentu yang memang terindikasi untuk melakukan USG, kita mungkin pernah mendengar ada namanya USG fetomaternal. Dan memang kita indikasikan pada ibu-ibu mungkin hamil di atas anak pertama di atas 35 tahun. Dan juga dan selalu juga mungkin ibunya pernah tadi saya bilang ada kelainan genetik dari pihak keluarga atau mungkin anak sebelumnya yang ada kelainan genetik. Ya, tentu juga bisa juga kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan fetomaternal ini itu dia adalah pemeriksaan USG yang lebih detail menyeluruh dan dilakukan sekitar pada usia kehamilan trimester kedua. Tadi sudah disampaikan Dr. Tin ya. Jadi dari mulai yang trimester pertama sudah, yang kedua dan ini dilakukan detail scan dari mulai
ya dari ujung kepala sampai ujung Ya. kaki udah kita lakukan pemeriksaan semua. Dan bagaimana apabila terjadi kelainan Ya. tadi yang seperti Mbak Faza sampaikan, itu tergantung dari kelainannya case by case. Ada beberapa hal yang kelainan yang bisa kita koreksi. Jadi sebagai contoh tadi Mbak sampaikan masalah Down syndrome, ya itu memang sudah bawaan seperti memang kalau Ya. sulit ya untuk Ya, kita ya, koreksi, sehingga kita sekarang melakukan konseling kepada keluarga bahwa memang yang kita lakukan pemeriksaan bahwa janin ini secara gambaran ultrasound mungkin Mengarah juga ke situ ya. lalu kita lakukan screening genetik ternyata memang mengarah ke Down syndrome gitu ya, karyotyping juga mengarah ke Down syndrome. Ya kita sekarang melakukan konseling kepada pasien untuk tetap kalau memang bisa menerima janinnya ini untuk diteruskan, ya dan kita sampaikan kemungkinan hal-hal yang bisa terjadi. Misalnya ada kelainan retardasi mental atau mungkin sekolah mungkin harus di SLB misalnya seperti itu. Tapi misalnya memang ada kelainan janin yang lain, misalnya pada NTD atau misalnya kekurangan asam folat yang disampaikan Dr. Tin tadi, itu bisa terjadi neural tube defects. Jadi terbuka gitu ya tabung sarafnya, dan itu di center-center mungkin kalau di Asia mungkin belum ya, tapi saya tidak tahu, mungkin kalau di luar Indonesia mungkin ada yang sudah bisa dilakukan operasi, jadi bisa kita koreksi. Karena memang kalau neural tube defects itu kalau tidak dikoreksi ya kemungkinan baik nanti si anak ini nanti tidak, kalau jalan juga tidak sempurna, dalam artian bisa cacat gitu ya. Jadi kalau di luar negeri mungkin ada yang melakukan operasi intrauterin untuk memperbaiki spina bifidanya, itu namanya. Jadi NTD itu spina bifida. Jadi dalam posisi bayi di dalam rahim dilakukan operasi, setelah dioperasi ya ditutup kembali gitu, baru nanti ditunggu sampai cukup bulan baru nanti dilahirkan. Gitu. Demikian. Dok, kalau yang virus rubella ya dok ya, kalau saya pernah menghadapi beberapa kasus kan kadang-kadang lahirnya normal ya dok ya, dan baru ketahuan itu misalnya umur 2 tahun ternyata nggak bisa mendengar. Nah itu memang susah ya dok mendeteksi tentang rubella ini dok, virus rubella ini untuk kelainan bawaan janin. Gimana? Dokter Yuri? Dokter Yuri atau dokter? Ya, nanti saya mencoba ya. Jadi memang virus rubella ini mungkin yang paling ditakutin ya Mbak Lisma ya, karena bisa hampir menyerang ke seluruh bagian janin ya, karena virus itu bisa menembus plasenta. Sehingga bisa sampai ke sirkulasi bayinya. Jadi kalau ke kepala dia bisa menimbulkan seperti kasus kepalanya besar atau hidrosepalus. Yang mungkin bisa terdeteksi sejak dari dalam kandungan. Ada juga yang kadang-kadang manifestasinya tuh baru tampak setelah dia umur 1 tahun. Ya. Kemudian ke mata itu bisa kena katarak, Mbak. Bisa kena katarak. Nah, untuk katarak ini sebenarnya bisa kita deteksi apabila memang bayinya virus tersebut menyerang bagian mata, katarak, itu bisa kita deteksi sejak di dalam rahim, Mbak. Ya. Nah, untuk telinga. Nah, telinga ini hubungannya tadi dikatakan bahwa kelainan bawaan itu adalah kelainan yang tidak normal dari sisi struktur, fungsi, dan metabolisme. Kalau struktur itu bisa kita lihat melalui pemeriksaan USG. Nah, kalau fungsi, ini mungkin yang tidak bisa kita ketahui dari sebelum bayinya lahir, karena itu baru kita kerjakan setelah bayinya lahir dilakukan tes, ya. Jadi tes pendengaran namanya. Nah, kelainan pada pendengaran itu bisa kita ketahui sekali lagi setelah bayinya lahir. Nah, selain itu ya virus rubella juga bisa menyebabkan kelainan pada jantung, kelainan jantung bawaan. Saya katakan tadi bahwa kelainan jantung bawaan tuh angka insidennya atau angka kejadiannya itu hampir mendekati 10%. Tadi ya disebutin. Artinya kalau ada 100 ibu hamil, hati-hati nih, antara mungkin 8 atau 10 bayi yang dikandung itu suspected atau kecurigaan adanya suatu kelainan jantung. Nah, kelainan jantung apa aja yang paling sering terjadi akibat infeksi rubella? Itu diantaranya misalnya VSD atau yang kita singkatan dari ventricle septal defect, di mana terjadi kebocoran, Mbak, di sekat antara jantung kiri dengan jantung kanan daerah ventricle. Nah, selain itu juga kelainan bocoran jantung di bagian sekat jantung namanya ASD, atrial septal defect.
Nah, itu juga sama, kebocoran pada jantung juga ya. Bisa yang kenanya sekat bagian primer atau primum, atau juga bisa yang kena sekatnya di sekat jantung bagian sekundum. Itu juga sama kebocoran jantung. Jadi kebocoran jantung itu banyak Mbak ya sebenarnya, tergantung dari lokasinya di mana. Kita bicara yang paling sering terjadi saja deh, yaitu ASD, VSD, dan PDA. Nah, tapi kalau PDA itu tidak bisa kita deteksi sebelum bayinya lahir. Ya, yang paling sering itu ASD dan VSD. Nah, tadi dikatakan mengenai apakah bisa dikoreksi nggak? Apa bisa dioperasi nggak? Kalau untuk ASD, VSD itu bisa. Ya, bisa. Begitu juga dengan misalnya kelainan-kelainan katut tertentu pada janin juga bisa dilakukan koreksi, Mbak, terhadap kelainan jantung bawaan. Nah, nanti setelah bayinya lahir, nah itu akan kita konsultasikan ke dokter spesialis, mungkin spesialis bedah anak atau mungkin spesialis jantung, nah yang akan melakukan treatment selanjutnya gitu Mbak. Jadi mengenai kelainan rubella itu sangat kompleks sekali ya. Jadi permasalahannya hanya satu virus, tapi bisa mengenai hampir ke seluruh bagian janin, gitu. Jadi sekali lagi betapa pentingnya kita melakukan sosialisasi ya, bagaimana pentingnya screening atau konsultasi premarital sebelum menikah, supaya dalam rangka mengurangi resiko kelainan bayi ya, gitu Mbak. Nah ini Dok, ke Dokter Yuri Dok, ini kan dalam rangka World Birth Defect Day ini, nah apakah ada pesan edukasi yang ingin Dokter sampaikan kepada Tribuners dan pemirsa di dunia maya ini Dok? Silakan Dok. Oke, terima kasih Mbak Lisma. Jadi kalau untuk saran kepada ibu hamil itu untuk calon ibu ya, jadi mulailah dengan pola hidup sehat. Jadi dari 3 bulan sebelumnya itu dari merencanakan kehamilan itu yang jelas nutrisi yang seimbang dan konsumsi asam folat sekitar 400 mikrogram per hari dan untuk mengelola stres dengan baik. Dan selain itu juga tentunya ada screening pranikah tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Tin, melakukan pemeriksaan darah terutama tadi untuk Sumatera Selatan ini talasemia cukup tinggi loh. Jadi sebaiknya memang dua-duanya itu periksa darah di screening apakah memang ada karier talasemia. Kalau memang dua-duanya ada karier ya kemungkinan tadi ya jadi terjadi lebih talasemia. Baik diputus aja deh, cari yang lain. Mungkin bisa dicari calon yang lain seperti itu ya karena memang kalau dia punya 4 anak, ini 1 anak pasti ada yang kena ya. Mungkin kalau karir kan dia tidak akan tampil gitu ya, tidak akan tampak simptomnya yang harus transfusi darah terus menerus. Tapi kalau yang 1 ini yang ada, nah itu harus transfusi. Itu selain tadi ya skala masalah screening, masalah nutrisi, itu ya juga ada perbaikan pola gaya hidup ya. Jadi menghindari makanan ataupun yang tertentu seperti alkohol ya. Jadi untuk stop rokok juga dan maaf seperti narkoba itu jangan dikonsumsi. Jadi untuk hamil itu ibunya dipastikan benar-benar sehat. Mungkin demikian. Oke, ke Dokter Tin mungkin ini pamungkas kita ya dari hasil diskusi kita dari awal sampai akhir ini Dok. Apa harapan dokter dan kemudian juga kita suarakan lagi bagaimana mencegah dari awal dalam rangka meminimalisir janin-janin yang lahir dalam kelainan bawaan ini Dok. Silakan Dok. Tribuners, dengan peringatan World Birth Defect sedunia yang jatuh pada tanggal 3 Maret adalah momen penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran bahwa banyak kelainan bawaan yang dapat dicegah atau dikelola dengan penanganan yang tepat. Kelainan bawaan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, namun ilmu pengetahuan memberikan kita peluang besar untuk meminimalisir risiko. Fokus utama bukan hanya pada ketakutan, tapi melainkan juga pada persiapan kehamilan dengan baik. Dengan melakukan pemeriksaan antenatal care yang baik, pemenuhan gizi yang tepat, melakukan screening, vaksinasi adalah salah satu upaya kita dalam rangka mencegah kelainan bawaan pada janin. Iya, terima kasih Dokter Tin, Dokter Yuri. Podcast kita hari ini tentang World Birth Defect Day, bagaimana supaya kita bisa mencegah bayi lahir dengan kelainan bawaan. Terima kasih sekali Dokter Tin dan Dokter Yuri. Demikian Tribuners,
bincang kita hari ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kita dalam, mungkin dari Tribuners ada yang mau menikah dan ada juga yang merencanakan kehamilan. Untuk ibu silakan untuk berkonsultasi dan menyiapkannya dengan baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.